Tahun 1986 seharusnya menjadi tahun kegemilangan Larry Fink. Sebagai pialang muda di bank investasi First Boston, ia adalah orang di balik layar yang mencetak laba besar dari perdagangan sekuritas. Namun, perhitungan Fink meleset. Dalam satu kuartal, divisi yang ia pimpin justru membukukan kerugian sebesar 100 juta dolar. Di Wall Street, angka sebesar itu adalah tiket satu arah menuju pintu keluar. Pemecatan itu menjadi pukulan telak bagi harga diri Fink. Ia bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kredibilitasnya sebagai orang yang dianggap paham cara kerja pasar. Fink menyadari bahwa kejatuhannya disebabkan oleh satu hal yang sederhana namun fatal. Ia tidak benar-benar memahami risiko dari apa yang ia beli. Pengalaman pahit ini membekas dan mengubah cara pandangnya terhadap uang orang lain. 2 tahun setelah didepak, Fink mencoba bangkit. Pada 1988, ia bersama beberapa rekannya mendirikan BlackRock. Kantor awalnya hanya sebuah ruangan kecil, jauh dari kemewahan First Boston. Alih-alih mengejar keuntungan cepat dengan cara berspekulasi, Fink lebih memilih untuk fokus pada manajemen risiko. Ia ingin membangun sebuah lembaga yang bisa memetakan bahaya sebelum uang terlanjur disetorkan. Obsesi pada risiko ini kemudian melahirkan Aladdin, sebuah sistem komputer yang bertugas menganalisis setiap kemungkinan buruk di pasar keuangan. Fink ingin menghapus faktor intuisi manusia yang sering kali keliru dan menggantinya dengan data yang dingin. Baginya, teknologi adalah jaring pengaman agar tragedi 100 juta dolar yang pernah menghancurkan karirnya tidak terulang kembali. Perlahan, pendekatan Fink yang konservatif namun terukur mulai menarik minat banyak investor. Mereka yang trauma dengan gejolak pasar merasa lebih aman menitipkan dana di BlackRock. Fink tidak lagi menjual mimpi menjadi kaya mendadak, ia menjual rasa aman. Strategi ini terbukti ampuh dan menjadi fondasi pertumbuhan BlackRock yang awalnya hanya sebuah perusahaan kecil di New York. Kini, jejak kerugian 100 juta dolar itu terkubur di balik gedung-gedung pencakar langit yang dikendalikan Fink. Namun, manajemen risiko yang ia agungkan bukan sekadar alat pengaman, melainkan instrumen kekuasaan. Kegagalan di masa muda itu telah bertransformasi menjadi sistem pengawasan modal yang sangat ketat. Dari sebuah kesalahan fatal di First Boston, Fink berhasil membangun imperium yang kini justru menjadi pihak yang mendikte syarat kepada pasar dan negara-negara yang membutuhkan suntikan modalnya. BlackRock kini mengelola aset lebih dari 10 triliun dolar, sebuah angka yang sulit dinalar oleh akal sehat. Nilai ini melampaui total produk domestik bruto sebagian besar negara maju di dunia, kecuali Amerika Serikat dan China. Dengan modal sebesar itu, Larry Fink tidak lagi sekadar duduk di kursi CEO perusahaan investasi biasa. Ia secara de facto telah menjadi Menteri Keuangan bayangan yang mampu mengguncang stabilitas ekonomi global kapan saja. Kekuatan ini memberikan BlackRock akses langsung ke ruang-ruang kekuasaan paling eksklusif di berbagai negara. Saat krisis finansial menghantam, pemerintah seringkali justru datang memohon bantuan kepada mereka untuk menstabilkan pasar. Posisi ini menciptakan ketergantungan yang berbahaya antara otoritas publik dan entitas swasta yang hanya tunduk pada keuntungan. Negara kehilangan kedaulatannya ketika keputusan ekonomi nasional harus diselaraskan dengan kepentingan portofolio investasi BlackRock. Kontroversi paling tajam muncul dari peran ganda BlackRock sebagai penasihat sekaligus investor di pasar yang sama. Di satu sisi, mereka dipercaya pemerintah untuk mengelola aset bermasalah. Namun di sisi lain, mereka tetap bertransaksi untuk keuntungan sendiri. Konflik kepentingan ini terjadi secara masif tanpa ada pengawasan yang benar-benar ketat dari regulator. Banyak pihak menilai BlackRock telah menjadi entitas yang terlalu besar untuk jatuh, sekaligus terlalu besar untuk diatur. Dominasi mereka juga merambah ke sektor-sektor strategis yang menyentuh hajat hidup orang banyak secara langsung. BlackRock memiliki saham signifikan di perusahaan energi fosil, tambang, hingga industri persenjataan global. Meski Larry Fink sering mempromosikan standar investasi lingkungan, perusahaan ini tetap menjadi salah satu pendana utama perusak iklim. Retorika mereka tentang etika bisnis seringkali dianggap hanya sebagai tameng untuk meredam kritik publik yang mulai gerah. Di pasar perumahan, langkah BlackRock jauh lebih agresif dan memicu kemarahan warga di berbagai belahan dunia. Mereka menggunakan modal raksasanya untuk memborong ribuan rumah tinggal, yang kemudian menyebabkan harga properti melonjak tajam. Rakyat biasa kini harus bersaing dengan algoritma komputer BlackRock hanya untuk bisa memiliki tempat berteduh. Fenomena ini menciptakan krisis kepemilikan hunian yang membuat generasi muda sulit memiliki rumah seumur hidup mereka. Cengkeraman BlackRock juga terlihat jelas dalam struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan yang saling bersaing di pasar. Mereka memiliki saham di hampir semua bank besar, maskapai penerbangan, dan perusahaan farmasi global secara bersamaan. Hal ini mematikan kompetisi sehat karena pemilik sejatinya adalah orang yang sama di balik meja yang berbeda. Konsumen seringkali tidak sadar bahwa pilihan produk yang mereka beli sebenarnya mengalir ke satu kantong yang sama. Pengaruh politik BlackRock diperkuat melalui sistem pintu berputar antara perusahaan dan birokrasi pemerintahan.
Mantan pejabat tinggi Bank Sentral atau Kementerian Keuangan seringkali mendarat di posisi empuk di dalam struktur BlackRock. Sebaliknya, orang-orang kepercayaan Fink juga kerap ditarik masuk ke dalam pemerintahan untuk menyusun kebijakan ekonomi. Jaringan ini memastikan bahwa regulasi yang lahir tidak akan pernah merugikan kepentingan akumulasi modal mereka. Salah satu senjata paling berbahaya milik mereka adalah sistem algoritma bernama Aladdin yang memantau risiko secara global. Sistem ini tidak hanya memantau aset milik BlackRock, tapi juga aset milik ribuan lembaga keuangan lainnya. Jika Aladdin memutuskan untuk menjual sebuah aset secara massal, pasar global bisa langsung mengalami kepanikan luar biasa. Dunia saat ini seolah-olah disetir oleh satu perangkat lunak yang hanya dipahami oleh segelintir elit di New York. Keterlibatan BlackRock dalam pendanaan industri perang juga menjadi catatan hitam yang jarang dibahas secara terbuka. Mereka memegang saham di perusahaan-perusahaan kontraktor pertahanan yang meraup untung dari berbagai konflik bersenjata. Ketika sebuah perang meletus, nilai saham industri ini melonjak dan memberikan keuntungan bagi para pemegang sahamnya. Sulit bagi dunia untuk mencapai perdamaian jika pengelola modal terbesarnya memiliki kepentingan finansial dalam peperangan. Dalam isu ketimpangan ekonomi, BlackRock berdiri sebagai simbol nyata dari kegagalan sistem kapitalisme modern. Sementara jutaan orang berjuang menghadapi inflasi dan upah rendah, aset yang dikelola perusahaan ini terus membengkak setiap tahunnya. Akumulasi kekayaan yang begitu terkonsentrasi di satu tangan menciptakan ketidakseimbangan sosial yang sangat ekstrim. Suara rakyat dalam pemilu seringkali menjadi tidak berarti di hadapan kekuatan lobi modal yang tak terbatas. Banyak kritikus menilai BlackRock telah menjalankan fungsi sebagai pemerintah tanpa rakyat yang tidak bisa ditagih tanggung jawabnya. Mereka menentukan arah ekonomi dunia tanpa pernah melewati proses pemungutan suara yang demokratis. Setiap kebijakan yang mereka ambil hanya didasarkan pada perhitungan angka dan stabilitas pengembalian modal investor. Hal ini membuat nasib miliaran manusia dipertaruhkan demi menjaga grafik pertumbuhan tetap berada di jalur hijau. Ketajaman operasional BlackRock yang dingin dan tak berperasaan adalah ancaman nyata bagi tatanan dunia yang adil. Mereka bukan lagi sekadar perusahaan manajemen aset, melainkan entitas politik yang bekerja di bawah radar publik. Selama skala kekuasaan ini tidak dibatasi, negara-negara hanya akan menjadi bidak di papan catur milik Larry Fink. BlackRock telah membuktikan bahwa uang dalam jumlah yang tepat bisa membeli kontrol atas seluruh planet. BlackRock menyadari bahwa kekuasaan absolut tidak akan bertahan lama jika terus menjadi sorotan utama kamera media. Oleh karena itu, mereka membangun benteng pertahanan melalui kepemilikan saham di hampir semua raksasa informasi dunia. Nama-nama besar seperti Fox, CBS, Disney, hingga Comcast berada di bawah pengaruh kepemilikan modal yang dikendalikan oleh Larry Fink. Dengan posisi ini, mereka memiliki kendali tidak langsung untuk memastikan narasi publik tidak pernah menyudutkan kepentingan BlackRock. Cengkeraman ini menjelaskan mengapa nama BlackRock sangat jarang muncul dalam tajuk berita utama yang bernada negatif atau kritis. Media-media besar cenderung menjaga jarak aman ketika harus menguliti praktik bisnis yang dilakukan oleh pemegang saham utama mereka. Arus informasi yang dikonsumsi masyarakat dunia setiap hari telah melewati filter kepentingan modal yang sangat halus namun sangat kuat. Publik dibiarkan buta terhadap fakta bahwa ada satu entitas yang sedang menyetir narasi global dari balik layar. Di sektor teknologi, posisi BlackRock jauh lebih dominan dan mengerikan bagi privasi serta kebebasan informasi masyarakat. Mereka memegang saham signifikan di perusahaan pemimpin pasar seperti Apple, Microsoft, dan juga induk perusahaan Google Alphabet. Kepemilikan ini memberikan mereka akses pada infrastruktur digital yang menjadi urat nadi kehidupan manusia di era modern saat ini. Segala data dan informasi yang mengalir di jagat maya secara tidak langsung berada dalam jangkauan pengaruh modal mereka. Hubungan antara BlackRock dan raksasa teknologi menciptakan sebuah ekosistem informasi yang sangat tertutup bagi kritik atau oposisi. Algoritma media sosial yang menentukan apa yang kita lihat setiap hari seringkali sejalan dengan kepentingan stabilitas pasar mereka. Tidak ada ruang bagi narasi radikal yang mampu mengancam posisi dominan BlackRock sebagai pengelola aset terbesar di dunia. Teknologi yang seharusnya membebaskan manusia kini justru menjadi alat untuk menggiring opini publik agar tetap patuh dan konsumtif. Inti dari segala kekuatan informasi BlackRock sebenarnya terletak pada sebuah sistem komputer raksasa yang diberi nama Aladdin. Aladdin bukan sekadar perangkat lunak akuntansi biasa, melainkan otak digital yang menganalisis risiko dan perilaku ekonomi di seluruh planet. Sistem ini mengolah data dari ribuan lembaga keuangan untuk memberikan prediksi yang sangat akurat tentang masa depan pasar. Kekuatan Aladdin membuat BlackRock selalu berada beberapa langkah di depan dibandingkan negara atau lembaga intelijen manapun. Lebih dari 20 triliun dolar aset global dikelola dengan bergantung sepenuhnya pada analisis yang dihasilkan oleh algoritma cerdas Aladdin. Hal ini menciptakan sebuah monopoli pengetahuan yang tidak tertandingi dalam sejarah peradaban manusia yang pernah tercatat sebelumnya. Jika Aladdin mendeteksi sebuah risiko, seluruh pasar akan bergerak mengikuti instruksi digital tersebut secara serentak dan otomatis.
Kita sedang hidup dalam sebuah dunia yang nasib ekonominya ditentukan oleh barisan kode komputer yang sangat rahasia. Dominasi ini juga menyentuh sektor kecerdasan buatan atau AI yang sedang berkembang pesat dan mulai mengubah wajah dunia. BlackRock berada di barisan terdepan dalam mendanai pengembangan teknologi AI yang mampu memproses data publik secara masif. Mereka memahami bahwa siapa yang menguasai algoritma terbaik, dialah yang akan memenangkan pertempuran memperebutkan pengaruh di masa depan. Data pribadi kita bukan lagi sekadar privasi, melainkan bahan bakar bagi mesin prediksi milik BlackRock untuk memperkuat kekuasaannya. Integrasi antara media tradisional dan teknologi digital membuat BlackRock hampir mustahil untuk dikritik oleh masyarakat secara efektif. Setiap upaya untuk membongkar praktik mereka seringkali tenggelam di balik hiruk-pikuk berita hiburan atau isu-isu pengalih lainnya. Media-media di bawah kendali mereka sangat lihai dalam menentukan agenda apa yang layak menjadi pembicaraan hangat di ruang publik. Isu tentang kedaulatan ekonomi rakyat dengan mudah digeser oleh narasi lain yang lebih menguntungkan stabilitas investasi mereka. Fink dan timnya juga sangat piawai dalam menggunakan kampanye hubungan masyarakat yang terlihat sangat mulia namun penuh muatan kepentingan. Mereka seringkali menggunakan isu-isu sosial atau lingkungan untuk membangun citra perusahaan yang peduli pada masa depan bumi. Namun, di balik kampanye hijau tersebut, mereka tetap mengeruk keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang justru merusak tatanan sosial manusia. Media berperan besar dalam memoles citra kontradiktif ini agar tetap terlihat bersih dan profesional di mata publik. Monopoli atas arus informasi ini menciptakan apa yang disebut oleh para pengamat sebagai bentuk oligarki digital baru. Rakyat tidak lagi diberi pilihan informasi yang objektif, melainkan hanya disuguhi berbagai versi dari narasi yang sama. BlackRock memastikan bahwa tidak ada kekuatan politik yang cukup besar untuk berani menantang dominasi teknologi dan modal mereka. Kebebasan berpendapat di internet kini hanyalah ilusi di tengah pengawasan algoritma yang terus bekerja selama 24 jam. Kita harus mulai menyadari bahwa setiap klik dan pencarian yang kita lakukan di internet turut memperkuat posisi mereka. Data tersebut diolah oleh Aladdin untuk memahami pola pikir masyarakat dan memprediksi arah pergerakan massa di masa depan. BlackRock bukan hanya menguasai uang kita, tapi juga sedang mencoba untuk menguasai cara kita berpikir dan bertindak. Penjajahan model baru ini tidak memerlukan tentara, melainkan cukup dengan kendali atas server-server data yang tersebar di dunia. Kekuatan tersembunyi ini menjadikan BlackRock sebagai entitas yang hampir tidak tersentuh oleh hukum atau pengawasan publik yang transparan. Selama mereka menguasai media dan teknologi, kebenaran tentang sepak terjang mereka akan selalu terkubur di bawah tumpukan data. Dunia sedang digiring menuju sebuah sistem di mana informasi adalah komoditas yang hanya dikendalikan oleh segelintir elit keuangan. BlackRock telah berhasil menjadikan informasi sebagai senjata paling mematikan untuk menjaga keabadian takhta modal mereka di puncak dunia. Struktur kekuasaan di puncak finansial dunia sebenarnya bukanlah kompetisi, melainkan sebuah jaringan kepemilikan yang saling mengunci. BlackRock mungkin tampak sebagai penguasa tunggal, namun posisi pemegang saham terbesarnya justru ditempati oleh perusahaan raksasa lain bernama Vanguard. Hubungan timbal balik ini menciptakan sebuah lingkaran setan di mana kedua raksasa tersebut saling memiliki satu sama lain. Kondisi ini membuat upaya untuk melacak siapa sebenarnya pemilik asli dari kekayaan dunia menjadi nyaris mustahil dilakukan. Fenomena kepemilikan melingkar ini secara efektif telah mematikan prinsip dasar kapitalisme pasar bebas yang menjunjung tinggi persaingan usaha. Ketika 2 atau 3 entitas menguasai mayoritas saham di semua perusahaan dalam satu industri, kompetisi hanyalah sebuah sandiwara. Mereka tidak perlu berperang harga karena keuntungan dari pihak manapun akan selalu mengalir ke kantong yang sama. Sistem ini lebih tepat disebut sebagai oligarki global yang menyamar di balik wajah korporasi manajemen aset modern. Dampaknya sangat terasa pada bagaimana kebijakan besar dunia ditentukan bukan lagi melalui kotak suara, melainkan di ruang rapat investasi. Dewan direksi perusahaan-perusahaan raksasa kini lebih takut pada keputusan BlackRock dan Vanguard daripada pada regulasi pemerintah. Suara rakyat dalam sistem demokrasi perlahan kehilangan taringnya karena kekuatan modal telah melampaui otoritas hukum negara manapun. Keputusan tentang arah ekonomi dunia kini berada di tangan segelintir elit yang tidak pernah dipilih oleh publik. Ketidakjelasan struktur kepemilikan ini juga menjadi tameng yang sangat efektif untuk menghindari tanggung jawab sosial dan hukum. Ketika sebuah perusahaan portofolio mereka melakukan pelanggaran berat, BlackRock seringkali berdalih bahwa mereka hanyalah pengelola pasif. Namun, mereka tetap memungut keuntungan dari setiap praktik kotor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mereka biayai tersebut. Anonimitas yang diciptakan oleh jaringan Vanguard dan BlackRock ini berfungsi sebagai lubang hitam dalam akuntabilitas korporasi global. Masyarakat dunia seringkali teralihkan oleh daftar orang terkaya versi majalah bisnis yang menampilkan sosok seperti Elon Musk. Padahal, kekayaan para miliarder yang gemar tampil di media itu tidak ada apa-apanya dibanding akumulasi aset di balik Vanguard. Ada kekuatan uang yang jauh lebih besar dan tersembunyi di balik sistem perusahaan-perusahaan cangkang yang sangat rumit.
Nama-nama besar di daftar publik itu hanyalah wajah-wajah yang sengaja dipasang untuk menjadi sasaran kritik atau kekaguman massa. Di balik struktur Vanguard terdapat kerahasiaan yang jauh lebih rapat karena perusahaan ini dimiliki oleh para investornya sendiri. Hal ini memungkinkan identitas para pemilik modal besar yang sebenarnya tetap tersembunyi dari pengawasan ketat otoritas pajak maupun publik. Banyak dugaan yang mengarah pada keterlibatan keluarga-keluarga kaya lama yang telah menguasai sistem perbankan dunia sejak berabad-abad lalu. Mereka menggunakan BlackRock dan Vanguard sebagai kendaraan modern untuk mempertahankan dominasi kekayaan mereka tanpa perlu menonjolkan diri. Keluarga-keluarga seperti Rothschild, Rockefeller, dan dinasti keuangan lainnya diduga tetap memegang kendali melalui jaringan investasi yang sangat tertutup ini. Dengan menggunakan nama-nama korporasi yang terlihat profesional, mereka bisa menghindari risiko revolusi sosial atau kecemburuan publik yang tajam. Kekayaan mereka tidak dihitung berdasarkan nilai saham yang berfluktuasi tiap detik, melainkan pada kendali atas infrastruktur dasar kehidupan. Inilah alasan mengapa kekuasaan mereka tetap abadi, meskipun pemerintahan negara silih berganti atau rezim politik runtuh. Struktur kepemilikan melingkar ini juga memastikan bahwa tidak akan ada pendatang baru yang bisa mengancam posisi mereka di puncak. Setiap perusahaan rintisan yang mulai menunjukkan potensi besar akan segera dibeli atau diserap ke dalam ekosistem modal mereka. BlackRock dan Vanguard bertindak sebagai penjaga gerbang yang menentukan siapa yang boleh sukses dan siapa yang harus tersingkir. Inovasi manusia akhirnya hanya menjadi alat untuk mempertebal pundi-pundi kekuasaan para penguasa bayangan yang sudah mapan tersebut. Monopoli kepemilikan ini menciptakan sebuah standar ganda dalam penegakan hukum anti-monopoli di berbagai negara maju, termasuk Amerika Serikat. Regulator seolah menutup mata terhadap fakta bahwa segelintir perusahaan manajemen aset kini telah menguasai hampir seluruh sektor industri strategis. Lobi politik yang dilakukan oleh tim BlackRock sangatlah kuat sehingga mampu melunakkan setiap upaya pembenahan struktur pasar. Kita sedang menyaksikan lahirnya bentuk feodalisme baru di mana rakyat dan negara hanyalah penyewa di tanah milik korporasi. Keterikatan antara BlackRock dan Vanguard juga memberikan mereka kekuatan untuk mengatur aliran modal masuk atau keluar dari sebuah negara. Jika sebuah pemerintahan mencoba menerapkan kebijakan yang merugikan kepentingan mereka, modal bisa ditarik secara massal dalam waktu singkat. Ancaman krisis ekonomi buatan ini menjadi senjata ampuh untuk memaksa para pemimpin dunia agar tetap patuh pada agenda mereka. Kedaulatan negara benar-benar telah digadaikan kepada sistem keuangan yang tidak mengenal batas wilayah maupun etika kemanusiaan. Lingkaran setan ini pada akhirnya melanggengkan ketimpangan kekayaan yang paling ekstrim dalam sejarah panjang peradaban manusia modern. Mayoritas penduduk bumi dipaksa bekerja keras hanya untuk membayar bunga dan biaya jasa kepada sistem yang mereka kuasai. Sementara itu, nilai aset di puncak piramida terus tumbuh secara otomatis melalui algoritma yang bekerja tanpa henti. Tidak ada lagi mobilitas vertikal yang jujur selama sistem ekonomi global masih dikunci oleh jaringan kepemilikan melingkar ini. Memahami hubungan antara BlackRock dan Vanguard adalah kunci untuk melihat siapa sebenarnya yang sedang menyetir jalannya dunia saat ini. Mereka bukan sekadar entitas bisnis, melainkan arsitek dari sebuah tatanan dunia baru yang sangat tidak memihak pada rakyat kecil. Selama struktur ini tidak dibongkar, kebebasan ekonomi dan politik hanyalah narasi kosong yang terus diulang-ulang tanpa makna. Kita sedang berada dalam cengkeraman sistem yang didesain agar yang berkuasa akan tetap berkuasa untuk selamanya. Dunia selama ini dipaksa percaya bahwa wajah kekuasaan adalah para politisi yang tampil di podium atau miliarder nyentrik di media sosial. Kita seringkali terkagum-kagum pada kekayaan Elon Musk atau Jeff Bezos yang angka hartanya terpampang nyata di setiap rilis majalah bisnis. Padahal, kekayaan mereka yang dipamerkan itu hanyalah recehan jika dibandingkan dengan akumulasi modal yang dikendalikan oleh keluarga-keluarga elit lama. Mereka adalah entitas yang tidak butuh panggung publik karena mereka sudah memiliki sistem yang menjalankan dunia sesuai keinginan mereka. Keluarga-keluarga seperti Rothschild, Rockefeller, dan dinasti keuangan lainnya telah belajar dari sejarah bahwa popularitas adalah risiko yang sangat besar. Mereka memilih untuk bersembunyi di balik struktur perusahaan anonim dan jaringan manajemen aset seperti BlackRock serta Vanguard. Dengan cara ini, kekayaan mereka tetap tak terdeteksi oleh radar pajak maupun kemarahan rakyat yang menderita akibat krisis ekonomi. Mereka membangun sistem yang memungkinkan kekuasaan diwariskan secara turun-temurun tanpa pernah tersentuh oleh gejolak politik atau revolusi sosial. Penggunaan perusahaan cangkang dan struktur kepemilikan yang berlapis adalah taktik cerdas untuk menjaga jarak dari pengawasan publik yang tajam. Melalui BlackRock, mereka bisa mengontrol arah industri global tanpa harus mencantumkan nama keluarga besar mereka di papan direksi perusahaan. Hal ini menciptakan ilusi seolah-olah ekonomi dunia digerakkan oleh profesionalisme manajer investasi, bukan oleh kepentingan dinasti tertentu. Publik pun sulit untuk menunjuk hidung siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kebijakan yang merugikan hajat hidup orang banyak. Strategi anonimitas ini juga berfungsi sebagai asuransi jiwa bagi kekayaan mereka agar terhindar dari risiko penyitaan oleh negara. Ketika sebuah rezim jatuh atau sistem politik berubah, aset mereka tetap aman karena tersimpan dalam jaringan global yang sangat rumit.
Mereka tidak menaruh telur dalam satu keranjang, melainkan menyebarkannya ke seluruh infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh umat manusia. Dari air, energi, hingga jalur komunikasi, semuanya berada dalam cengkraman modal yang pemilik aslinya sengaja dibuat menjadi misteri. Daftar orang terkaya dunia yang kita konsumsi sehari-hari sebenarnya hanyalah sebuah distraksi yang sengaja diciptakan untuk memuaskan keingintahuan publik. Para miliarder baru itu hanyalah operator sistem yang kekayaannya sangat bergantung pada fluktuasi pasar dan kebijakan para penguasa modal sejati. Jika BlackRock memutuskan untuk menarik dukungan, kekayaan para selebritas bisnis itu bisa menguap hanya dalam hitungan hari atau bahkan jam. Kekuasaan yang asli tidaklah berisik, ia bekerja dalam kesunyian dan mengendalikan segalanya dari balik bayang-bayang yang gelap. Sistem ekonomi saat ini telah bergeser dari kapitalisme pasar bebas menjadi sebuah bentuk oligarki yang sangat kaku dan tertutup. Keputusan-keputusan besar yang menyangkut nasib miliaran orang kini ditentukan oleh algoritma dingin dan kepentingan akumulasi modal segelintir keluarga. Suara rakyat di bilik suara tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengubah arah kebijakan ekonomi yang sudah dikunci oleh para kreditur global. Demokrasi hanya menjadi panggung sandiwara untuk memberikan legitimasi pada sistem yang sebenarnya sudah dikendalikan secara mutlak oleh modal. Larry Fink mungkin adalah wajah dari BlackRock, namun ia tetaplah seorang pegawai bagi kepentingan yang jauh lebih besar di atasnya. Ia menjalankan tugas untuk memastikan bahwa mesin uang ini terus bekerja dengan efisiensi maksimal demi memuaskan para pemilik modal misterius. BlackRock hanyalah sebuah alat canggih yang didesain untuk menyerap kekayaan dunia dan memusatkannya pada satu titik puncak piramida. Melalui alat inilah, para penguasa bayangan memastikan bahwa mereka tetap menjadi pihak yang memegang kendali atas jalannya sejarah manusia. Ketakutan akan kehilangan kendali adalah alasan mengapa mereka sangat terobsesi pada teknologi pengawasan data dan kendali atas arus informasi media. Dengan mengetahui apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh massa, mereka bisa memitigasi risiko pemberontakan sebelum bibitnya mulai tumbuh besar. Pengetahuan adalah senjata, dan melalui Aladdin, mereka memiliki peta navigasi paling lengkap tentang perilaku manusia di seluruh penjuru planet ini. Kita semua adalah subjek eksperimen dari sistem manajemen risiko yang pernah diciptakan Larry Fink sebagai pelampiasan trauma masa lalunya. Dunia sedang digiring menuju sebuah tatanan di mana kepemilikan pribadi bagi rakyat kecil perlahan-lahan mulai dihapuskan secara sistematis melalui berbagai kebijakan. Agenda besar mereka adalah menciptakan masyarakat yang sepenuhnya bergantung pada jasa dan layanan yang disediakan oleh korporasi-korporasi milik mereka. Anda tidak akan memiliki apa-apa dan Anda akan bahagia, bukan sekadar slogan, melainkan arah tujuan dari konsentrasi modal raksasa ini. Tanpa aset pribadi, kedaulatan individu akan hilang dan manusia hanya akan menjadi unit produksi bagi kepentingan para oligarki. Upaya untuk membongkar kekuatan ini sangatlah sulit karena mereka sudah menyusup ke dalam setiap sendi kehidupan, termasuk lembaga pendidikan dan pemerintahan. Kurikulum ekonomi di sekolah-sekolah didesain sedemikian rupa agar kita tidak pernah mempertanyakan sah atau tidaknya sistem utang dan bunga. Para ahli dan akademisi seringkali dibayar untuk memberikan pembenaran ilmiah atas praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan pengelola aset. Kita dikondisikan untuk menerima ketimpangan yang ekstrem ini sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bisa dihindari dalam kemajuan zaman. Namun, menyadari keberadaan mereka adalah langkah awal untuk merebut kembali kedaulatan yang selama ini telah dirampas secara perlahan-lahan. Kita harus mulai mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari setiap kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga internasional. Kesadaran kolektif adalah ancaman terbesar bagi para penguasa bayangan yang selama ini sangat bergantung pada ketidaktahuan dan kepatuhan publik. Cahaya kebenaran akan selalu menjadi musuh utama bagi mereka yang membangun imperium kekuasaan di dalam kegelapan dan kerahasiaan. Akhirnya, BlackRock dan jaringannya adalah pengingat bahwa kekuasaan tanpa pengawasan rakyat akan selalu berujung pada tirani yang sangat mengerikan. Mereka telah membuktikan bahwa uang dalam jumlah yang tak terbatas bisa membeli hampir semua hal di dunia ini, kecuali integritas manusia. Perjalanan dari sebuah trauma $100 juta di First Boston kini telah berubah menjadi ancaman eksistensial bagi kebebasan seluruh umat manusia. Masa depan dunia tidak boleh dibiarkan ditentukan oleh algoritma komputer, melainkan harus dikembalikan ke tangan manusia yang memiliki jiwa. Republik Rakyat Cina atau RRC selama ini dianggap sebagai satu-satunya benteng yang mustahil ditembus oleh kekuatan modal barat karena kontrol ketat Partai Komunis. Namun, Larry Fink tidak menggunakan diplomasi militer. Ia menggunakan umpan berupa akses ke pasar modal global yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan Cina.
Pada 2021, BlackRock mencetak sejarah sebagai perusahaan asing pertama yang diizinkan mengelola dana publik di China secara penuh. Penaklukan ini menunjukkan bahwa kedaulatan politik sekuat apapun perlahan bisa luluh ketika berhadapan dengan janji likuiditas yang tak terbatas. Masuknya BlackRock ke daratan Tiongkok bukan sekadar urusan bisnis, melainkan langkah strategis untuk mengintegrasikan ekonomi Cina ke dalam sistem Aladdin. Dengan mengelola dana pensiun dan kekayaan warga Cina, BlackRock secara efektif memegang kendali atas denyut nadi ekonomi domestik negara tersebut. Beijing mungkin merasa mereka yang memegang kendali atas perusahaan asing, namun data perilaku ekonomi rakyatnya kini mengalir ke server di New York. Ini adalah bentuk penaklukan halus di mana garis depan peperangan tidak lagi berada di Laut Cina Selatan, melainkan di barisan kode digital. Larry Fink secara cerdik memanfaatkan ambisi Cina untuk menjadi pemimpin ekonomi dunia dengan menawarkan standarisasi investasi internasional yang mereka susun sendiri. Ia memaksa perusahaan-perusahaan raksasa Tiongkok untuk tunduk pada kriteria ESG yang memberikan BlackRock wewenang untuk menilai siapa yang layak mendapatkan modal. Perusahaan yang tidak patuh pada standar ini akan dikucilkan dari pasar keuangan global, memaksa naga ekonomi itu untuk bermain sesuai aturan main yang dibuat di Manhattan. Dengan cara ini, BlackRock berhasil menjinakkan potensi ancaman pesaing besar tanpa harus menembakkan satu butir peluru pun. Kontroversi memuncak ketika publik menyadari bahwa BlackRock mengelola investasi pada perusahaan-perusahaan China yang justru dituduh sebagai ancaman keamanan oleh pemerintah Amerika Serikat. Fink berada di posisi unik di mana ia bisa mendikte dua negara adidaya sekaligus demi menjaga aliran keuntungan portofolionya tetap stabil. Ia tidak setia pada bendera negara manapun karena baginya RRC hanyalah satu lagi wilayah administratif di bawah peta kekuasaan modal global. Loyalitas BlackRock hanya tertuju pada pertumbuhan aset, bahkan jika itu berarti harus mendanai teknologi yang berpotensi merusak dominasi negaranya sendiri. Namun, hubungan ini juga menjadi senjata bagi Beijing untuk menyandera balik kekuatan BlackRock di dalam negeri mereka jika konflik geopolitik memanas. Meski begitu, ketergantungan Cina pada sistem keuangan global membuat mereka sulit untuk benar-benar melepaskan diri dari jeratan BlackRock. Fink memahami bahwa di era modern, sebuah negara tidak lagi ditaklukkan dengan pendudukan wilayah, melainkan dengan ketergantungan utang dan keterikatan pasar. Cina yang dulu sangat tertutup, kini terpaksa membuka pintu rumahnya bagi sang penguasa bayangan demi menjaga ambisi ekonominya agar tidak runtuh. Integrasi China ke dalam ekosistem BlackRock menandai berakhirnya era di mana negara bisa benar-benar berdiri di luar kendali oligarki keuangan global. Kini, tidak ada lagi blok ekonomi yang benar-benar mandiri karena semuanya telah terhubung dalam satu jaringan algoritma risiko yang sama. Perang dagang antara AS dan China yang sering menghiasi layar kaca hanyalah riak kecil di permukaan, sementara di kedalaman, modal mereka saling mengunci. BlackRock telah membuktikan bahwa kekuatan mereka sanggup melampaui tembok raksasa dan ideologi komunis yang paling kaku sekalipun di dunia. Kemenangan Fink di Cina menunjukkan bahwa di masa depan, tidak akan ada lagi kekuatan nasional yang mampu berdiri tegak melawan konsentrasi modal raksasa. RRC yang perkasa akhirnya harus berbagi kedaulatan dengan sebuah perusahaan yang tidak memiliki rakyat, namun memiliki data dan uang yang melimpah. Penaklukan ini menjadi peringatan bagi negara-negara lain bahwa kemandirian ekonomi adalah sebuah kemewahan masa lalu yang sudah punah. Kita kini memasuki era di mana sebuah algoritma di New York memiliki suara yang sama kerasnya dengan keputusan di Balai Agung Rakyat Beijing. Babak baru ini menutup tirai keraguan tentang siapa penguasa sejati di planet ini pada abad ke-21. Dari trauma kegagalan di masa muda hingga menundukkan naga ekonomi Asia, Larry Fink telah membangun imperium yang melintasi segala batas ideologi. Dunia kini bukan lagi sekadar kumpulan negara berdaulat, melainkan satu pasar raksasa yang dikelola dengan dingin oleh mesin-mesin risiko. Penaklukan Cina adalah bukti final bahwa di hadapan BlackRock, tiap lutut kekuasaan dunia pada akhirnya akan bersimpuh demi kelangsungan angka-angka di atas kertas.